Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dalam pembelajaran pendidikan agama Islam. Kali ini kita akan mempelajari tentang materi bersatu dalam keberagaman dan demokrasi. Bersama saya Haris Sobur, guru SMA Negeri 17 Garut. Yang pertama, marilah kita membacakan Quran Surat Al-Imran ayat 159 sebagai dalil dalam demokrasi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fabima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta faddan ghalidal qalbi lan faddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amr fa idza azamta fatawakkal 'alallah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Shadaqallahul adzim. Yang artinya, maka disebabkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu, maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menyukai orang-orang yang bertawakal kepadanya. Asbabun nuzul dari Quran Surat Al-Imran ayat 159 ini diceritakan bahwa sebab-sebab turunnya Surat Al-Imran ayat 159 ini sebagaimana diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwa setelah terjadi perang Badar, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mengadakan musyawarah dengan Abu Bakar dan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu untuk meminta pendapat mereka tentang para tawanan perang. Abu Bakar radhiyallahu anhu berpendapat agar mereka sebaiknya dikembalikan kepada keluarganya dan keluarga membayar tebusan. Namun Umar bin Khattab berpendapat bahwa mereka sebaiknya dibunuh dan yang diperintah membunuh adalah keluarganya sendiri. Rasulullah SAW kesulitan dalam memutuskan. Kemudian turunlah ayat ini sebagai dukungan atas pendapat Abu Bakar radhiyallahu anhu. Isi kandungan dari Quran Surat Al-Imran ayat 159 ini, yang pertama, bersikap lemah lembut. Kita harus selalu bersikap lemah lembut kepada siapapun, termasuk kepada orang yang berbuat pelanggaran hukum. Yang kedua adalah kita harus menjadi seorang yang pemaaf, selalu memaafkan orang yang berbuat kesalahan terhadap diri, bahkan memintakan maaf kepada Allah untuk mereka. Berikutnya adalah bermusyawarah. Selalu melakukan musyawarah untuk segala urusan agar dalam menentukan suatu keputusan selalu berdasarkan kesepakatan bersama. Yang keempat adalah bertawakal, yaitu menyerahkan segala usaha yang telah dilakukan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena yakin manusia hanya bisa berencana dan berusaha, tetapi Allah Subhanahu wa taala yang menakdirkan. Berikutnya kita akan menjelaskan tentang musyawarah. Ketika kita bermusyawarah, maka sikap yang harus ditunjukkan adalah bersikap lemah lembut, tidak kasar, tidak berhati keras, selalu memaafkan orang lain jika terjadi perdebatan, dan bertawakal atas hasil dari musyawarah. Apa hikmah dari musyawarah? Yang pertama adalah permasalahan yang sulit akan menjadi mudah.
Yang kedua adalah terjadi kesepahaman dalam bertindak. Yang ketiga, menghindari prasangka negatif terutama masalah yang hubungannya dengan orang banyak. Yang keempat, melatih diri menerima saran dan kritik dari orang lain. Dan yang terakhir, berlatih menghargai pendapat orang lain. Selanjutnya adalah hubungan antara demokrasi dengan musyawarah atau syura. Yang pertama adalah demokrasi. Demokrasi berasal dari kata demos dan kratos yang berarti rakyat, dan kratos adalah kekuasaan. Sedangkan musyawarah katanya adalah syura, artinya menampakkan atau memaparkan sesuatu atau mengambil sesuatu. Makna demokrasi adalah suatu konsep yang berkembang dalam kehidupan politik pemerintah, yang di dalamnya terdapat penolakan terhadap adanya kekuasaan yang terkonsentrasi pada satu orang dan menghendaki peletakan kekuasaan di tangan orang banyak. Demokrasi dimaknai sebagai suatu konsep yang menghargai hak-hak dan kemampuan individu dalam kehidupan bermasyarakat. Adapun makna syura adalah proses mengemukakan pendapat dengan saling mengoreksi antara peserta syura. Dua berkumpul untuk meminta pendapat dalam suatu permasalahan yang peserta syuranya saling mengeluarkan pendapat yang dimiliki. Yang ketiga adalah proses menelusuri pendapat para ahli dalam suatu permasalahan untuk mencapai solusi yang mendekati kebenaran. Hikmah mempelajari isi kandungan Quran Surat Al-Imran ayat 159. Di antaranya, 1. Di dalam menyelesaikan segala persoalan yang menyangkut kepentingan orang banyak, hendaklah diselesaikan dengan cara bermusyawarah. 2. Di dalam bermusyawarah, hendaklah dilakukan dengan sikap lemah lembut dan jauh dari kekerasan, perdebatan, dan permusuhan, karena cara tersebut tidak akan mampu mendatangkan hasil yang maksimal dan bermanfaat. 3. Apabila di dalam musyawarah dapat memperoleh keputusan terbaik melalui musyawarah mufakat, hendaklah bersyukur kepada Allah dan memohon kepada Allah semoga keputusan tersebut dapat dilakukan dan mendapatkan kemaslahatan bagi orang banyak. Sikap dan perilaku yang harus dikembangkan. Yang pertama, setiap ada persoalan, hendaklah umat Islam menyelesaikannya dengan cara bermusyawarah. 2. Di dalam bermusyawarah, umat Islam hendaklah melakukan secara lemah lembut dan menjauhkan dari sikap kasar apalagi kekerasan. 3. Apabila telah disepakati hasil musyawarah, maka harus bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 4. Selalu bermusyawarah di dalam segala urusan yang sulit. 5. Mengambil keputusan berdasarkan hasil pemikiran yang kritis atau cerdas dengan berpegang teguh kepada Al-Quran, hadis, dan hasil ijtihad. 6. Setelah diperoleh keputusan dalam bermusyawarah, tetap memohon ridho dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.